Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Arsika Naim, perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi runtuhnya Yugoslavia. Kelompok kami terdiri dari Ahmad Fajar Siham absen 4, Arsika Naim absen 10, Diana Ayu Febri absen 14, Muhammad Rizky absen 24, Wahyu Mas Nugroho absen 34. Sejarah Yugoslavia. Yugoslavia terletak pada sebuah negara di daerah Balkan, tepatnya di tenggara Eropa. Yugoslavia sendiri memiliki arti tanah milik orang Slavia. Negara ini terbentuk karena adanya kesamaan yang disadari oleh suku-suku Slavia pada tahun 1918. Lalu, pada tanggal 1 Desember 1918, terbentuklah negara Yugoslavia. Pada tanggal 14 Januari 1953, Josip Broz Tito kemudian menjadi presiden pertama di Yugoslavia. Semua berjalan lancar saat Josip Broz Tito menjadi presiden mereka. Dalam pemerintahannya, Josip Broz Tito menjalankan pemerintahan yang independen. Ia juga aktif dalam kegiatan gerakan non-blok yang didirikan di negaranya pada tahun 1961. Gerakan non-blok juga dianggap sangat penting karena dinilai dapat mempersatukan etnis atau suku yang berbeda. Latar belakang runtuhnya Yugoslavia dimulai saat wafatnya Josip Broz Tito. Yugoslavia pada saat itu mengalami kemunduran dan mendapatkan banyak masalah dalam bidang ekonomi dan politik. Selain itu, perpecahan juga terjadi karena beberapa hal. Salah satunya berakhirnya gerakan non-blok. Faktor pendorong runtuhnya Yugoslavia. Yang pertama, munculnya konflik lama setelah meninggalnya Presiden Josip Broz Tito. Yang kedua, terjadinya krisis ekonomi dan melemahnya pemerintahan pusat pada akhir tahun 1980-an. Yang ketiga, ambisi Serbia untuk mempertahankan Yugoslavia, tetapi tidak mendapatkan tanggapan positif karena Serbia dinilai terlalu mendominasi kedudukan di Yugoslavia. Yang keempat, berkembangnya pengaruh glasnost dan perestroika yang dikumandangkan oleh Presiden Gorbachev dari Uni Soviet. Terjadinya konflik di Yugoslavia. Terjadinya konflik di Yugoslavia berawal ketika Slovenia dan Kroasia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 26 Juni 1991. Kemerdekaan kedua negara tersebut mendapatkan pertentangan dari Serbia yang menginginkan bersatunya negara-negara bagian menjadi satu kesatuan di bawah Yugoslavia. Keberhasilan gencatan senjata di Slovenia merupakan campur tangan dari masyarakat Eropa. Proklamasi kemerdekaan Slovenia dan Kroasia membuat Serbia menyerbu Bosnia-Herzegovina pada tahun 1992 sehingga PBB memberi sanksi terhadap Serbia, tetapi perang tetap berlanjut. Hal tersebut membuat Serbia dan Montenegro menyatakan diri sebagai Republik Federal Yugoslavia untuk mengganti Yugoslavia dan terjadi penolakan oleh komunitas internasional. Upaya penyelesaian konflik. PBB mengirimkan Yasuki Akasi sebagai mediator dan memberi seruan kepada Serbia untuk menarik tentaranya karena telah membantai warga Bosnia. Negara-negara G7 menekan serta mengecam Serbia agar menghentikan serangan militernya terhadap Kroasia dan menyelesaikan konflik tersebut secara damai. NATO mengirimkan tentara melindungi warga Bosnia dari serangan Serbia. Peran Indonesia yaitu mengusulkan agar negara yang bertikai mau melakukan perundingan agar konflik bisa diselesaikan serta mengirim pasukan militer. Lalu perundingan terakhir yang dilangsungkan di Amerika Serikat bernama Perundingan Dayton memberikan titik terang terhadap berakhirnya konflik tersebut. Isi dari Perjanjian Dayton. Yang pertama, Bosnia
sebagai negara tunggal terdiri dari dua republik, yaitu Federasi Muslim Kroasia dan Serbia Bosnia. Yang kedua, Sarajevo menjadi bagian dari Federasi Muslim Kroasia, sehingga tentara Serbia harus meninggalkan Sarajevo. Yang ketiga, pemerintah pusat Bosnia harus efektif dengan presiden terpilih dan parlemen. Yang keempat, pemulangan pengungsi ke tempat tinggalnya. Kelima, larangan terhadap penjahat perang untuk menduduki pemerintahan. Tokoh-tokoh yang terlibat: Alija Izetbegovic, pemimpin pemerintah Bosnia-Herzegovina yang mendatangani Dayton Agreement. Ratko Mladic, mantan komandan Bosnia-Serbia, dijatuhi hukuman mati seumur hidup atas besarnya peranan dalam Perang Balkan. Ante Gotovina, jenderal yang diberi hukuman sanksi penjara 24 tahun dengan alasan kriminalitas perang dan HAM. Željko Ražnatović, penjuri bank dan pemilik toko roti yang mengkomandani anggota militer Serbia pada tahun 1991 sampai 1995. Milan Martic, mantan pemimpin Kroasia Serbia yang menjabat di kepolisian. Kesimpulan dari materi ini adalah konflik Yugoslavia disebabkan oleh pertentangan antar etnis setelah Josip Broz Tito meninggal dunia. Serbia mempunyai ambisi mempertahankan Yugoslavia, tetapi dinilai terlalu mendominasi dan bereaksi secara brutal sehingga mendapatkan kecaman dari PBB dan negara-negara lain. PBB pun mengirim pasukan perdamaian dan konflik dapat diselesaikan melalui perundingan Dayton di Dayton, Amerika Serikat. Sekian materi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.